Ya, Oke. ini bang ya. Oke, selamat sore Pak Ya. Isman. Bang, Selamat sore abang, juga. nah, abang sebagai kuasa hukum donatur ya bang, dan akhirnya uang donasi yang dikatakan untuk pengobatan Agus akhirnya intinya sih apa? Ada kesepakatan antara satu sama lain dan akhirnya dialihkan ke NTT. Gimana bang pendapat abang sebagai Ya, jadi terkait masalah apakah dana donasi yang dialihkan sekarang ke NTT itu didasari oleh kesepakatan atau tidak di internal kuasa hukum dengan pihak lain, begitu maksudnya ya kira-kira ya. Betul. Saya sejauh ini karena baru kembali dari luar negeri di hari Sabtu kemarin, tentu saya belum memahami konteks secara detail apa yang menjadi kesepakatannya, karena saya hanya melihat bahwasanya ada berseliweran ya di media bahwasanya ada pembicaraan salah satu daripada tim kuasa hukum donatur yang seakan-akan menyatakan menyetujui itu ya. Tapi saya nanti akan coba tanyakan langsung sebelum kita akan memberikan satu sikap secara resmi dari kuasa donatur, karena kita belum bertemu ya, belum bertemu. Saya sendiri memang melihat ada hal yang seharusnya tidak terlalu mendahului daripada gugatan yang sudah kita daftarkan di pengadilan. Karena kita sebagai kuasa hukum harus memiliki integritas ya. Dimana ketika kita mendaftarkan gugatan, kita di situ sedang ingin menguji ya, sesuatu hal yang kita duga adanya ketidakadilan. Maka karena di dalam penyelesaian non litigasi tidak dapat diselesaikan oleh para pihak, sehingga kita membawa kepada pengadilan supaya diputus oleh majelis untuk satu keputusan yang seadil-adilnya. Begitu. Jadi saya belum memahami kalau apakah dikatakan ini sudah disepakati secara keseluruhan. Kalau saya secara pribadi saya belum bertemu. Oke. Ya. Saya belum bertemu di dalam hal mau berangkat ke sana. Saya hanya ingin berpikir bagaimana sebenarnya konteks daripada pelaksanaan itu. Apakah ini juga nanti akhirnya menimbulkan adanya audit, ya kan? Ya kan, terhadap donasi tersebut. Kita nggak tahu mau bagaimana yang terjadi nanti atas upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh saudara tim daripada kuasa hukum Agus ya. Oleh karena diduga ada yang dirugikan, kalau memang menurut mereka ada diduga bukti yang cukup, ya sah-sah saja secara konstitusi untuk membuat upaya-upaya hukum lainnya. Oke, abang secara protap atau prosedur dialihkan uang donasi itu, abang melihatnya sebagai PH donatur sudah benar atau gimana nih bang? Karena dari tanggapan PH-nya si Agus sendiri ini ada unsur menabrak hukum. Jadi apapun yang dipersepsikan hari ini oleh karena tindakan mengalokasikan dana itu kepada pihak lain di NTT, sah-sah saja. Silahkan memberikan pandangan masing-masing, tapi sesungguhnya apapun yang kita nyatakan dalam pendapat kita sebagai opini hukum, sebaik-baiknya adalah dijelaskan oleh pengadilan atau di sidang pengadilan. Sehingga benar atau tidak, sah atau tidak, kita tidak dapat memberikan satu tanggapan terhadap hal itu karena kita tidak berkewenangan. Adil menurut kita belum tentu adil menurut orang lain. Pandangan praktisi hukum berpendapat soal donasi itu dialihkan memang fokusnya di pengadilan, tapi kan perkara ini belum nyampe di sidang tapi duitnya udah dialihkan. Gimana nih bang? Nah, ini yang menurut hemat saya ada sesuatu hal yang menurut saya menjadi polemik baru, di mana awalnya kalau menurut pemahaman saya seharusnya kalau itu mau dilaksanakan sebelum kita daftarkan di pengadilan.
Begitu saja. Sebelum kita daftarkan gugatan di pengadilan, silahkan mau dialihkan. Kalau memang mau dialihkan atas polling, kalau polling mau menjadi dasar, gitu loh ya. Tapi sekarang saya sebagai kuasa hukum, sekarang sudah kita daftarkan ke pengadilan. Terus kemudian dieksekusi. Saya ini wajah mau saya taruh di mana? Terlepas nanti masalah kalah menang di persidangan, itu soal biasa. Karena tidak ada orang yang bisa menjamin menang atau kalah. Terkecuali kita membangun argumen hukum yang baik, terus kemudian kita membangun bukti yang baik, nanti biar majelis yang memberikan satu keputusan yang seadil-adilnya. Abang menyebut kata majelis, poin, dugaan, atau nanti faktanya proses itu berjalan akhirnya dimenangkan salah satu pihak dan duit sudah ke sana, itu gimana juga Bang? Balik lagi Bang perkataan itu. Kalau secara normatif, Ya. tentunya ketika misalnya ini lanjut, nanti nggak tahu ya, nanti kita bicara lagi dengan tim hukum ya. Betul. Apakah ini lanjut, apakah ini kan tentunya di tim hukum ini kita ada beberapa orang. Ya. Kalau saya tidak berkeinginan untuk ini dicabut, yang lain berkeinginan untuk dicabut, tentu berdasarkan voting, gitu kan? Iya. Katakan ada 4 atau 5 kuasa hukum. Kalau saya sendiri yang setuju untuk dilanjutkan persidangan, yang 4 tidak, maka yang 4 ini nanti yang jadi keputusan untuk dicabut, kan begitu. Nah, pertanyaannya, kalau ternyata dilanjutkan, kita berandai saja, terus kemudian diuji di pengadilan, ternyata gugatan kita misalnya diterima atau dikabulkan, sehingga uang yang tadinya sudah dialihkan, ya harus dihadirkan di pengadilan karena di dalam petitum kita. Nah, di dalam hal dihadirkan di dalam persidangan sebagai bukti untuk mendapatkan keadilan, karena kita menganggap ini adalah status quo, ya, karena uang ini adalah status quo, ya nggak tahu, ada pernyataan-pernyataan yang menyatakan ada yang akan mau bertanggung jawab kalau ada donatur yang merasa dirugikan dan lain-lain, ya silakan saja. Tapi saya tidak sedang berbicara itu. Saya sedang berbicara di dalam petitum kalau ini dilanjutkan, ketika memang dikabulkan nantinya, maka kita minta uang itu untuk disita. Tapi sejarah analisa sebagai abang PH-nya donatur ini, dana uang yang sekarang bergulir di korban NTT itu disebut apa Bang? Ilegal apa gimana Bang? Lebih Jadi begini ya, saya sudah jelaskan dari awal, kapasitas kita untuk menguji sesuatu ilegal atau tidak, kalau itu tidak dilalui melalui proses hukum, maka saya rasa kita tidak dapat memiliki kewenangan untuk itu. Sama dengan kita menyatakan barang ini palsu atau tidak. Kalau tidak di lab, tidak diuji dengan lembaga-lembaga resmi, gimana kita mau menyatakan itu palsu? Kita tidak punya kewenangan. Jadi saya tidak mau memberikan satu pandangan terhadap hal ini ilegal atau tidak, karena tidak diuji lewat pengadilan. Jadi kalau pandangan orang ilegal, silahkan. Pandangan orang legal, sah-sah saja. Silakan saja, tergantung mereka mau menafsirkan seperti apa. Tapi kalau nanti ini masuk ke dalam ranah hukum, diuji ilegal atau tidak, itu diputuskan oleh majelis. Jadi intinya Abang sebagai yang menggugat uang itu ke pengadilan ini, keinginannya ini prosesnya tetap di pengadilan dulu yang menentukan ini duit arahnya kemana ya Bang? Gugatan kita di pengadilan adalah di mana kita ingin menguji yang selama ini diduga adanya penggunaan uang secara melanggar hukum. Diduga ya, Betul. Belum tentu benar atau tidak. Ya. Agus itu melakukan penggelapan. Betul. Tapi sekarang kita sedang menggunakan dugaan kalau ini memang mau digelapkan, nanti diuji lewat pengadilan. Tergantung kalau ternyata pihaknya Agus memiliki itikat baik mau melakukan ganti rugi dan lain-lain, toh di dalam sebuah proses yang diduga adanya penggelapan, ujung-ujungnya kalau ada ganti rugi dan lain-lain, ini adalah sebuah perdamaian. Kan begitu ya? Nanti kalau misalnya itu dikembalikan, berarti kan artinya tidak ada dugaan itu lagi. Sebagai bentuk tanggung jawab. Nah, maka itu kita tidak mau sembarangan menyatakan Agus itu menggelapkan. Tapi kalau diduga melakukan satu perbuatan yang dimana menggunakan uang secara melawan hukum, ya kita uji di pengadilan yang 138 juta. Kan yang uang 138 juta itu yang kita uji. Dan kita mau pertanyakan sisanya kemana uangnya. 1,3-nya. Kan yang bermasalah adalah 138. Ini yang bermasalah secara hukum yang diduga adalah 138. 1,3-nya bermasalah atau tidak? Kan tidak bermasalah. 1,3-nya orang belum digelapkan, belum digunakan, tapi katanya sudah dialihkan. Kemana? Ke yayasan. Nah, sekarang kalau sudah dialihkan ke yayasan, kita cari itu uangnya nanti. Betul. Gitu, kita cari uangnya di dalam gugatan kita di persidangan. Kalau toh ini lanjut, tapi nanti tetap larinya kepada rapat internal kuasa hukum karena ada beberapa kuasa. Nanti mungkin di voting, apakah ini diputus, dicabut, atau dilanjut. Kalau saya sih berpikir sebaiknya ini diuji dulu ke pengadilan supaya kita tahu
apa yang menjadi dugaan, saya rasa juga netizen selama ini mengharapkan supaya sidang ini bisa menunjukkan satu keputusan yang seadil-adilnya, supaya banyak masyarakat itu nggak menimbulkan multitafsir. Nah itu Bang, pertanyaan Abang saya pertanyakan lagi untuk mempertekankan netizen dengan konsep Abang menggugat itu kan tanggal 8 itu akan berlanjutnya sidang ya Bang? Ya, di tanggal 8 itu kita memenuhi relas panggilan, kemungkinan adalah pemeriksaan administratif, ya, administrasi. Di situ nanti akan diperiksa dulu sebelum nanti untuk upaya-upaya untuk melakukan proses untuk mengikuti persidangan berikutnya. Kan ada tergugat 2, tergugat 3 dan tergugat 1, turut tergugat 3, yaitu penyelenggara kalau mereka nggak hadir, terus kemudian para pihak yang lain nggak hadir, yang hadir cuman pihaknya Agus, ya berarti kan memungkinkan untuk ditunda kan, begitu. Tapi intinya Abang belum mencabut gugatan ini dong? Saya belum tentu cabut itu gugatan, belum tentu saya cabut. Tapi rumor yang beredar kalau udah dicabut makanya ini ada kesepakatan untuk dibalikan. Ya, kan kami belum bertemu dengan tim kuasa hukum, belum bertemu. Nanti kalau kami bertemu, mungkin malam ini ya, mudah-mudahan teman-teman doain malam ini kita ketemu. Kita lihat nanti kalau memang artinya ada hal-hal yang sifatnya dibangun oleh karena satu analisa dan kajian hukum yang baik. Tentu karena memang dugaan uang sudah tidak ada, apakah ini ada effortnya atau tidak kita lanjutkan atau kita cabut, tapi paling tidak kita harus bicarakan dulu. Tapi sejauh ini saya belum tentu untuk mencabut itu. Jadi intinya Abang yang saya secara pribadi. Oke ya, secara pribadi. Tapi kalau di voting kan ada tim ya. Iya. Kalau di voting ada 5 terus mereka akhirnya memilih untuk dicabut dan lain-lain segala macam, ya tentu saya tidak memiliki satu kekuatan apapun. Walaupun menurut hemat saya hanya ingin berpikir selama ini keadilan yang disembunyikan harus dimunculkan menjadi sebuah transparansi hukum, gitu ya. Jangan kita mencoba membuatkan satu satu pernyataan-pernyataan atau sikap, tapi kita tidak melalui kajian atau melalui satu kesimpulan di dalam persidangan. Maka ini akan menjadi sesuatu hal yang membingungkan nanti kepada masyarakat. Itu yang kita khawatirkan. Maka menurut pemikiran saya, segala sesuatu hal yang kita mulai dengan upaya untuk mendaftarkan gugatan, kita harus memiliki integritas. Kita bergeser sedikit nih Bang, Abang sebagai PH donatur, tapi kita bergeser sedikit, Abang sebagai praktik hukum, pandangan dalam kata uang disimpan di yayasan, ya kan? Kata itu kan ada waktu itu ya kan, segmen itu, uang ini saya simpan untuk diamankan suatu saat membutuhkan, boleh untuk dipakai. Tapi pada akhirnya uang itu sampai ke NTT, tidak ada informasi yang merasa uang itu disimpan. Gimana Bang dengan kata itu? Jadi sederhananya begini, saya harus mencoba mensikapi pertanyaan tersebut. Uang disimpan di yayasan. Oleh karena diduga dijadikan argumentasi untuk menjaga amanah donatur. Karena adanya permulaan penggunaan uang dengan cara melanggar hukum yang diduga. Sehingga takut uang ini akan digunakan kembali dengan cara melanggar hukum. Ini kan hanya cara berpikir tafsir, ya. Artinya dalam istilah hukum pidana, pugging atau percobaan itu juga belum masuk. Kalaupun diduga Agus akan mencoba menggunakan yang 1,3-nya. Belum masuk karena apa? Uangnya sudah tidak ada. Uangnya sudah berpindah, gitu kan? Nah, jadi kenapa kita harus mencurigai terlalu jauh? Tapi kalau menjaga amanah alasannya, menjaga amanah daripada donatur, saya pun nggak pernah melihat uang itu. Harusnya kasih tahu dong pertanggungjawaban kepada donatur. Tunjukkan dong, ini loh uangnya di rekening ini segala macam, gitu ya. Kasih tahu dong uangnya, sebenarnya kita tahu bahwasanya ini adalah menjaga pertanggungjawaban daripada donatur, gitu. Jadi ya menurut pemahaman saya itu sah atau tidak disimpan oleh yayasan itu biar persepsi publik karena belum diuji juga melalui putusan pengadilan itu sah atau tidak, gitu ya. Bicara sah dan tidak ya, ini Bang ke benang merahnya, uang sudah nyampe ke NTT Bang. Ya. Uang sudah sampai ke NTT, ya. Kalau kita melihat dari bentuk tindakan sosialnya, tentu apabila ini tidak merugikan pihak lain, sesungguhnya kegiatan-kegiatan sosial berikutnya itu tidak boleh bertabrakan dengan kegiatan sosial yang pernah dilakukan sebelumnya menjadi riwayat, ya. Kalau ada, ini kan riwayatnya dari Agus, ya. Kalau misalnya ini dilakukan kepada penerima bencana lain,
apakah ini merugikan Agus atau tidak? Menurut penyelenggara tidak merugikan. Oke, silahkan saja dilakukan. Tapi kalau menurut Agus itu adalah merugikan, ya berarti Agus adalah pada saat ini menjadi korban berikutnya atas penggunaan uang itu. Ya silakan saja pihak Agus untuk membuat laporan upaya hukum. Kan gitu. Jadi merugikan atau tidak itu tidak boleh ditafsirkan oleh persepsi masing-masing. Persepsi penyelenggara menyatakan itu tidak merugikan atau tidak salah, itu persepsi dia. Agus adalah orang yang penerima awalnya, ya dia memiliki persepsi sendiri. Itu ya. Ini beda cerita kalau misalnya apa yang misalnya disampaikan oleh Kemensos, prioritas dulu perobatan Agus misalnya. Agus sudah dikasih misalnya pengobatannya dengan cara disimpan di yayasan. Agus berobat nanti, terus bawa, terus bayar segala macam. Terus dalam hal itu Agus akhirnya ngelunjak, terus Agus akhirnya berulah dan lain-lain. Itu udah jelas. Agus secara tidak langsung tidak melanggar hukum, tapi secara etika moral Agus kebangetan. Gitu loh. Agus kebangetan secara etika moral. Sudah ditaruh uangnya, disuruh berobat, tapi akhirnya merasa tidak puas dan ingin secara spontan harus semuanya dan lain-lain, padahal ada mekanisme yang harus dijalani karena adanya ketidakpercayaan sesama pihak. Gitu. Tapi ini kan belum. Gitu. Jadi Agus belum mendapatkan pengobatannya, walaupun katanya nanti akan ada yang memberikan uang kepada Agus segala macam, tapi itu kan di belakang. Persoalannya sekarang di depan. Apakah Agus nanti mau terima apa enggak? Kan itu persoalannya. Kalau Agus nggak mau terima, kira-kira uang itu apakah bisa menyelesaikan masalah? Gitu. Itu sih. Oke. Nah, semalam sendiri juga media mempertanyakan soal Agus di depan dan di mulutnya sendiri juga dia tidak terima. Ya kan, bahwa uang itu dialihkan ke sana dan dia merasa ya ada keegoisan atau kemarahan sendiri. Sudah pantasnya seorang Agus dengan kata marah, bukan sedih lagi, malah marah sekarang karena uangnya dialihkan ke sana. Jadi kalau kita bicara sedih dan marah, ini adalah satu proses yang tidak dapat dipisahkan. Ya, orang karena sedih yang terlalu mendalam, terus kemudian merasa ada yang membuat dia kecewa, dan rasa sedih berubah menjadi marah, itu manusiawi. Manusiawi. Jadi kalau dia mau marah, itu sah-sah saja. Tapi dia juga harus marah pada dirinya sendiri. Ya, akibat daripada apa mungkin yang dilakukan selama ini, sehingga menimbulkan satu persoalan yang sederhana menjadi rumit. Tentunya kita kembali, kesalahan ini di mana sih? Di Nopi kah? Apakah di Agus? Kalau kita lari ke situ, larinya adalah karena dugaan ada penyimpangan awal, berarti di Agus persoalan awalnya. Jadi harus fair, jangan cuma menyalahkan pihak lain, gitu ya. Saya itu sebagai kuasa donatur selalu berusaha untuk mengimbangi bahwasanya di dalam hal ini hukum itu harus tegak lurus. Kalau ya memang ada salah ya kita salahkan, ada benar ya kita benarkan, gitu. Jadi kalau misalnya dalam situasi sekarang ini si Agus mau marah, itu manusiawi. Dia marah karena sudah merasa ada hal yang membuat dia sangat kecewa dengan uang itu dialihkan. Tapi kembali harus dia pikirkan, kenapa saya mesti marah? Karena memang kesalahannya dari awal itu adalah akibat saya tidak menjaga kepercayaan, sehingga menimbulkan kemarahan bagi pihak lain. Artinya bukan cuma dia yang marah, Teh Nopi juga bisa marah secara manusia, gitu kan? Mungkin Mas Densu juga bisa aja juga kecewa. Gitu. Kan protap hukum itu juga harus jelas, Bang. Prosedur itu bahwa uang ini juga ada poinnya, kata Agus, pengobatan itu, Bang, yang membuat jadi pertanyaan masyarakat sendiri, Bang. Oke. Kan? Itu yang harus kita jelaskan. Nah, Abang berpendapat gimana nih? Ya, jadi menurut karena kita kemarin itu mengikuti pertemuan di Kemensos, Kemensos ini kan lembaga pemerintah yang menjadi personifikasi untuk ikut ya menjembatani persoalan kekisruhan yang 2 kali perdamaian itu deadlock, sehingga persoalan sekecil ini harus Kemensos itu turut campur. Kita merasa ini adalah bagian daripada kesempatan yang harus digunakan dengan baik. Maka anjuran Kemensos kemarin memang kita mendengarkan, prioritaskan dulu pengobatan Agus, ya. Sorry to say, saya tidak membela Agus karena saya adalah berada di donatur. Tapi secara kemanusiaan, apa yang disampaikan Kemensos kita harus dapat terima dengan nalar, prioritas dulu pengobatan Agus, gitu ya. Kecuali dalam hal ini sudah diberikan satu kesempatan seperti yang tadi saya sampaikan, uang sudah dideposit di yayasan, terus Agus dibawa berobat atau dijemput, diantar segala macam sebagai bentuk etika daripada kemanusiaan, seperti bagaimana awalnya dimulai satu hubungan
antara penyelenggara yaitu Nopi dengan Agus diakhiri dengan begitu, dan Agusnya ngelunjak, Agusnya nggak tahu berterima kasih, ya itu nggak ada lagi yang perlu disalahkan kepada penyelenggara karena sudah difasilitasi untuk berobat tidak mau. Tapi ini kan saya nggak tahu apakah memang itu sudah dilaksanakan atau Agusnya yang memang nggak mau. Tapi ini kan persoalannya ujungnya seakan-akan akhirnya saling menyalahkan gitu loh.